Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, tokoh dan pemuka masyarakat, bil khusus segenap pengurus masjid Hidayatul Karamah dan pengurus Majelis Ukhuwah Islamiyah, para guru yang sudah hadir, Kiai Haji Muhammad Ja'far dan kiai-kiai yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah semua dicatat semua dalam deretan ahli surganya Allah. Amin. Pagi ini alhamdulillah saya bisa hadir di Masjid Hidayatul Karamah karena dipesenin nama Ustaz Thohir, ya jangan gak datang karena sarapannya insya Allah pakai peda gitu. Disiapin peda. Sayangnya saya belum pengen sarapan segini. Saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Fatwa yang sampai pada halaman 17, betul ya? Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah anna Allah ta'ala yufaqqihuna fid din wa yarzuqana kamalal ikhlas wal yaqin. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. Saudara-saudara, ta'lim kita sampai pada halaman 17 nomor 3. Pada poin 3 ini saya membahas bahwa di antara problem fatwa saat ini adalah ghiyabul muftil wasati, ketidakadaan atau alpanya para mufti yang moderat. Ini mufti-mufti yang moderat banyak alpa an ada idawrihi alladhi atau an ada idawrihi ala ma yanbaghi. Banyak mufti atau ulama-ulama yang moderat tidak melaksanakan kewajibannya. Fa inna ghiyabahu adda ila zuhuri tayyarat at-takfir wa at-tabdi'. Karena kalau mufti-mufti atau ulama-ulama yang berpikir moderat tidak tampil, ini justru nanti yang muncul di podcast-podcast, di YouTube, di TV, channel-channel tertentu nanti adalah ustadz-ustadz, tokoh-tokoh yang gampang mengkafirkan dan menyesatkan orang. Orang dikit-dikit dibilang kafir, dikit-dikit dibilang sesat. Kenapa? Karena yang moderat-moderat nggak tampil. Yang moderat-moderat tampilnya cuma di pengajian rutin doang. Padahal banyak orang yang tidak ngaji model ngaji rutin kayak kita pagi hari ini, betul? Nah ini yang ngaji nih pagi ini paling banyak 300. Banyakan mana? Orang Warakas, Sungai Bambu, Bapak Enggo yang ngaji atau yang nggak ngaji? Banyakan mana? Banyakan yang nggak ngaji kan? Bukan berarti dia nggak ngaji. Maksudnya banyakan mana yang ngaji hadir ukhuwah dengan yang tidak hadir? Banyakan yang tidak hadir. Boleh jadi mereka
hadir di ukhuwah, kipas yang berisik matiin aja Pak ya? Hah? Gak apa-apa ya? Ya udah gak apa-apa. Udah bagus sih, kenapa? Enggak, takutnya Cek sama aja. Ya sama aja kan, sama aja ya. Ada berisik satu tuh mana berisik kok. Tapi udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kalian berisik, nggak apa-apa. Gerak. Oh, itu kacanya buka kalau mau kaca buka biar ada. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu banyak di antara jamaah kaum muslimin yang dia nggak hadir di majelis kayak begini, kayak majelis ukhuwah. Akhirnya ngajinya dari mana? Minal YouTube. Dari mana? Minal YouTube. Wa minal Google. Yang paling gampang itu, terutama YouTube. Di YouTube kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngekliknya kiai-kiai yang moderat, enak. Gus Bahar. Saya juga punya channel sekarang. Cuman namanya Republik Maya. Itu saya punya. Saya panggil tokoh-tokoh memberi informasi juga, karena saya waktunya juga sibuk. Kadang saya minta murid-murid untuk jadi host. Host itu apa sih ya kalau bahasa sekarang itu ya? pemandu acara. Pemandu. Yang terbaru ini bicara tentang umroh, dipanggil gimana supaya gak ketipu sama umroh abal-abal. Dipanggil Komnas Haji dan Umroh, saya panggil kasih pencerahan pada masyarakat supaya gak ketipu gitu loh. Saya tentang terorisme, panggil pakar terorisme. Nah, saya sendiri ngisi, istri saya ngisi. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka tadi ngimbangin kelompok-kelompok takfiri, kelompok yang gampang mengkafirkan orang, kelompok yang gampang menyesatkan orang, supaya apa? Ditonton. Jangan terhormat bendera disebut kafir, disebut musyrik. Ada orang sekarang hormat bendera dianggap apa namanya? Musyrik. Lah kalau kita tidak menjelaskan bahwa itu bukan musyrik, takutnya nanti jamaah-jamaah awam ya dia nontonnya yang keras-keras. Ntar tahlilan sesat, kan ada begitu ya. Nah, tahlilan sesat, ziarah kubur sesat, apa sesat semua. Nah, makanya saya bikin, udah hampir 2 bulan ini lah. Namanya apa tadi? Republik Maya. Kalau mau awet subscribe, di subscribe itu nanti setiap yang baru dapat info. Oh ini info. Ya, oh ini saya butuh ditonton. Kalau nggak begitu butuh ya jangan. Kan begitu kan, orang kan boleh nih. Wah, terjerat pinjol. Oh, saya panggil ahli pinjol, jelasin ke jamaah, sebab jamaah banyak yang kena pinjol. Tahu pinjol ya? Pinjaman online. Bapak Ibu sekarang di HP nih, begitu buka HP langsung ada WA masuk, langsung ada pinjaman tanpa syarat. Cepat cair gitu kan ya, nggak pakai BPKB, nggak pakai macem-macem, langsung dijamin aman. Langsung orang masukkan nomor handphone Anda, kakak Anda, nomor telepon darurat 4 orang atau 5 orang. Begitu dimasukin nggak bisa bayar tiket, kena denda. Bunganya berbunga-bunga, berbunga-bunga, nggak bisa bayar. Nomor teman-teman kita sama dia diambil, kemudian kita dipermalukan, di WA semua nomor yang kita kenal. Bapak Ibu, tolong saudara son haji suruh bayar. Diingetin gitu. Dia punya utang pada kami 2 juta. Dikirim semua nomornya. Gara-gara son haji sudah di apa istilahnya? Nomornya dia apa namanya? Di cloning, diambil, malu dia. Akhirnya ada orang gara-gara pinjol, bapak-bapak ibu-ibu berhenti kerja. Gara-gara pinjol jual rumah. Akhirnya kabur lah ini.
saya bilang kasih informasi masyarakat yang kayak gini-gini supaya jelas. Dalam podcast itu setengah jam dijelasin. Umroh supaya nggak ketipu dijelasin caranya gimana. Wah banyak lah orang yang ketipu umroh. Bilangnya murah cuma 10 juta. Mana ada umroh 10 juta? Betul. Iya. Tapi berangkatnya 5 tahun. Nggak apa-apa lah, yang penting saya umroh. Nggak tahunya bukan 5 tahun. Wabillahi taufiq wal hidayah, duitnya bablas. Ada yang begitu ada? Yang pernah ketipu ada? Ngacung. Malu ada ngacung ya. Lah kayak gini nih. Menjelaskan. Oleh karena para mufti yang moderat tidak memberikan pencerahan, akhirnya juga wantisyaril fatwal mutasyaddidah, muncullah fatwa-fatwa yang mutasyaddidah, keras. Fatwa-fatwa yang keras. Orang lain halal darahnya, sesama muslim halal darahnya, beda partai politik halal darahnya. Bahaya. Di Indonesia sedikit lagi paham kayak begini hampir laku. Untungnya buru-buru kiai-kiai ngomong. Kalau di Afghanistan, kalau di Yaman, di Syria, fatwa-fatwa yang gampang menghalalkan darah orang rada laku. Loh iya, buktinya apa? Lah di sana itu orang lagi sholat, lagi ngaji dibom. Yang ngebom Islam pakai takbir, geblek nggak coba tuh. Geblek saudara. Yang lagi ngaji Islam apa bukan? Islam. Yang lagi sholat Jumat Islam apa bukan? Islam. Lalu ada orang otaknya dicuci sama tokoh-tokoh yang berpikiran keras karena beda partai politik, beda katakanlah organisasi. Lalu orang yang tadi itu yang berbeda sama dia dianggap halal darahnya, boleh dibunuh. Akhirnya dibunuh. Di Mesir waktu itu di Sinai Utara orang lagi sholat Jumat sekitar 200 lebih mati, ditembakin sama orang-orang yang kayak gitu. Nembakinya sambil takbir, dor, Allahu Akbar. Lah yang sembahyang ditembakin. Kenapa bisa begini? Otaknya sudah dicuci. Kalau udah dicuci susah. Nah, ini namanya istilahnya mabok agama. Tapi sayangnya mabok agama fahamnya salah, gitu loh. Fahamnya salah. Nah, makanya harus muncul yang moderat-moderat. Gampang sebenarnya sih ya, buat orang awam, Pak, anak saya tuh suka ngaji ke sono kemari. Saya nggak tahu gurunya siapa, liatin aja Bu, perhatiin aja Pak. Kalau dia dikit-dikit menganggap orang lain sesat, orang lain kafir, dosa besar, halal darahnya, berarti bahaya. Suruh berhenti dia ngaji. Terus ngajinya kemana? Ukhuwah. Ngajinya kemana? Ini saya promosi ukhuwah. Ngajinya kemana? Ukhuwah. Kalau hari libur. Kalau nggak hari libur cari banyak ini masjid. Masjid Hidayatul Karomah ini termasuk aktif ini sama Ustaz Tauhid. Malam apa aja dah, malam Kamis, malam apa, hari apa, Al-Hidayah, malam Selasa. Oh, banyak lah. Ya, cari yang ustadznya jelas, yang kiai-kiainya jelas, yang istilahnya tidak membuat kita bahaya. Minal jama'atil mutatarrifah, yang tumbuh daripada jamaah-jamaah ekstrim, allati ashamat fi safaki dima'il muslimin aktsara mimma safaka min qibali a'da'il ummah. Yang dimana jamaah-jamaah mutatarrif atau jamaah-jamaah mutatarrifah ekstremis ini bisa menyebabkan safaki dima'il muslimin. Safaki itu mengalirkan dima, darahnya kaum muslimin. Artinya orang yang berpikiran ekstrim itu dia justru lebih banyak membunuh sesama muslim, atau dengan bahasa lain, banyak kaum muslimin yang terbunuh, banyak kaum muslimin yang terbunuh dari sesama muslim daripada dari musuh.
Contohnya mana? Ya Syria itu. Contohnya mana? Yaman. Contohnya mana? Libya. Contohnya mana? Somalia. Contohnya mana? Nigeria. Contohnya mana? Ya yang sekarang Afghanistan. Dan yang perang itu Islam sama Islam. Nah, Afghanistan 100% Islam Pak. Boleh dibilang ya cuma sedikit yang bukan Islam. Boleh dibilang hampir 100% Islam, tapi bom gak berhenti-berhenti. Coba pikir. Kata siapa? Calonto. Kenapa kok sesama muslim syahadatnya sama? Kok bisa gitu loh dibom? Ngapain kayak begitu? Ya orang kayak begini karena tadi udah dicuci otaknya atas nama politik, atas nama organisasi, biasanya sih politik. Mereka kemudian menganggap ono dolim, ono sesat, kalau nggak dolim sesat, kalau nggak sesat tauhid, pengikut apa namanya? Setan. Oh ini gampang sekali. Ngasih stempel orang lain sesat, orang lain dolim, orang lain tauhid. Ini cirinya. Nah, ini yang paling gampang lah sama bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, karena ini kan jamaah yang ringan-ringan aja, saya pakai bahasa yang gampang-gampang aja. Cirinya kelompok yang berbahaya itu gampang. Kalau pengajiannya gampang ngecap orang lain dibilang kafir, sesama muslim dibilang apa? Cirinya satu. Kedua, atau dia menganggap orang lain dibilang sesat, kedua. Ketiga, menganggap orang lain dibilang zalim. Atau sebelum zalim, ketiga menganggap orang lain dibilang pengikut tauhid. Pengikut apa namanya? Tauhid. Baru yang keempat, menganggap orang lain katanya zalim. Orang yang gampang mengatakan orang lain kafir, orang lain sesat, orang lain tauhid, orang lain zalim. Nah, empat ini cirinya. Maka kalau sudah gampang seperti itu, ngajinya istrinya nyerang orang. Nah kalau di ukhuwah kan enggak. Di ukhuwah kita ngaji rata-rata ngajaknya untuk memperbaiki diri dulu. Betul. Kayak kita itu diperbaiki diri, ibadah kita ini tauhidnya diperbaiki, fikihnya diperbaiki, akhlak dan tasawufnya diperbaiki. Itu dulu kalau ngaji di ukhuwah. Nah, kenapa? Ya sebab ukhuwah ini sejak awal didirikan, kebetulan saya termasuk yang awal dengan almarhum Kisahudin dulu. Ya pertama saya berdua. Ya, kalau boleh dibilang saya dulu, sebab awalnya saya almarhum, banyak almarhum semua lah. Ya almarhum Bapak Haji Jalal, terus saya ajak Kisahudin, saya datangin ke rumah. Dari orang 10 nambah 15 terus. Itu tahunnya 96 mau 97 saya ingat. 97 awal mulai rame terus muter sampai sekarang. Alhamdulillah. Berarti udah berapa tahun pengajian? 25. Saya masih gini-gini aja perasaannya. Alhamdulillah ini sekarang udah 25 tahun. Nah, kita memang berkomitmen. Kita bikin pengajian ini, kita adalah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngikutin ulama-ulama kita, guru-guru kita. Sebab dari mulai zamannya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya pahamnya begini, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gak kaku, gak keras, gak pernah terus gampang mengkafirkan orang, gak pernah terus gampang menganggap orang lain sesat atau zalim atau tauhid. Dari dulu begitu. Maka sampai sekarang ini pemikiran para ulama-ulama kita, dari mulai Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud Termas, atau sebelumnya bahkan dari mulai Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, Syekh Arsyad Al-Banjari, kemudian juga Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Kalau ditarik dari zaman itu ya sampai sekarang kita jaga, sampai kemudian zaman Kiai Hasyim Asy'ari maupun almarhum Hasyim Muzadi. Ya, dari almarhum siapa? Kiai Hasyim Asy'ari, almarhum Hasyim Muzadi, terus sampai sekarang dijaga. Insya Allah selama saya hidup saya akan ngawasi
ukhuwah Islamiyah. Saya komisaris, direktur utamanya aja Pak Basroi. Kalau direktur utama macam-macam, komisaris bikin surat rapat dipecat. Wah, kok nyimpang ini, ngundang kok orang yang gak bener misalnya. Pengajian dari dulu adem-adem nih, ngundang penceramah yang gak bener, ngajakin musuhan. Wah, komisaris langsung WA direktur utama, jangan dipanggil dong, begitu. Iya, nanya dulu, itu bahaya kok. Kenapa dari dulu majelis taklim ini concern atau perhatian terhadap paham moderat? Gak akan pernah kita ngajarin orang musuhin sesama muslim, sama orang kafir aja kita gak ngajarin musuhan, betul betul. Apalagi kepada sesama orang muslim, itu kita. Maka catat ini, bapak-bapak, ibu-ibu boleh mengingatkan. Kalau misalnya kok diundang ustadz yang macam-macam, tegur pengurus. Wah Pak, itu saya ingat komisaris pernah ngomong soal guyon aja begitu. Saya pernah ingat di majelis taklim ini katanya manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, pahamnya moderat ya. Namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Tawasutun tawazunuh tidalu ya, tasamuhun fadrika ma yuqalu. Itu cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kata saya dalam buku saya Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Tawasutun tawazunuh tidalu tasamuhun fadrika ma yuqalu. Jadi gitu. Ini saudara-saudara, fa innas asbab ibti'adi hadhihi al-jama'ati 'anil manhajil wasatil islami adamul fasli baina syakli wal jauhar. Apa sebenarnya yang menyebabkan orang-orang yang berpikir ekstrim kok dia bisa jauh dari manhaj yang wasati, yang moderat? Ya karena mereka itu tidak bisa membedakan mana al-syaklu, mana al-jauhar, mana yang inti, mana yang kulit. Kalau HP itu kadang-kadang casingnya jelek tapi programnya bagus. Ada juga HP yang casingnya bagus, dalamnya bagus, pulsa sama datanya penuh. Ada yang paling jelek, HP itu cuman casingnya doang cakep, nggak ada datanya. Ya, yang lebih jelek lagi dari itu, udah handphonenya jelek, nggak punya pulsa, nggak punya data. Nah, orang Islam sama. Ada orang Islam yang memang tampilannya baik. Tampilan itu maksudnya ya tampilan luar. Maksudnya tampilan luar, cara ibadahnya. Maksudnya tampilan luar, cara berpakaiannya. Maksudnya tampilan luar ada orang Islam, cara ngomongnya baik. Tapi juga memang hatinya baik. Nah, mana yang inti, mana yang tidak inti kita bisa tahu. Kadang-kadang ada orang meributkan, Masya Allah, cuman masalah sholat pakai batik diributin. Lu nggak selalu sembahyang pakai batik. Nah, yang penting itu pakai batik atau baju putih apa nutup aurat. Intinya nutup. Nah, itulah yang disebut al-jauhar. Orang yang tahu dia bisa membedakan. Intinya nutup aurat. Batik cuman baju. Maaf, kalaupun dia pakai mukena yang mahal, terbuat dari sutra, dikeluarkan oleh merek yang mahal, tapi pada saat sholat perempuan ini tidak pakai hammalatus sadi. Hammalatus sadi itu BH, bahasa Arabnya hammalatus sadi. Ibu-ibu di Arab umroh bingung dia mau beli BH. Tangannya gini-gini doang dia bingung. Gini-gini dia bingung. Yang jualan orang sana laki apa perempuan rata-rata? Bingung dia.
Ya. Nah itu bahasa Arabnya apa namanya? Hammalatus hadid. Apalin Bu. Ya. Ya. Nah, ada orang meributkan masalah batik. Loh dia sholat misalnya pakai mukena tapi transparan. Maaf, nggak pakai BH. Dia malah nggak sah sholat. Betul betul. Nah ini. Itulah antara syakal dan jauhan. Negara Islam apa NKRI? Nah, sekarang kita lihat negara Islam apa NKRI. Negara Islam kalau cuma namanya doang negara Islam, tapi kalau bunuh-bunuhan kayak di Afghanistan buat apa? Betul betul. Kita namanya negaranya NKRI, tapi sesungguhnya isi ajaran NKRI Pancasila itu Islam. Ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu menjaga hifdzun nafas, hifdzun nasl, hifdzul akal, menjaga jiwa, raga, akal, harta kita. Gak perlu ngotot namanya negara Islam, tapi yang penting isinya syariat Islam. Makanya kalau ada orang ribut masih negara Islam, gue mau tanya, lu di sini ibadah yang dilarang mana? Gue mau tanya, gitu aja. Di Indonesia ini ibadah kita yang dilarang yang mana? Gue mau tanya, gitu-gitu aja Bu. Lu ngajarin gue gak bener lu, negara Islam, kayak gitu kan, khilafah, gitu, apa namanya? Khilafah. Gue mau tanya, di Indonesia yang ibadah dilarang mana? Nggak ada. Lu ibadah nggak dilarang juga pada malas ke masjid doa. Betul betul. Nah itu gaya doang negara Islam. Gaya doang dilarang. Nggak dilarang kita. Mau sholat, mau puasa, mau ngaji, waduh nggak dilarang. Ya kalau masa pandemi kemarin sih kita juga ngerti. Betul betul. Tapi dalam kondisi normal tidak. Alladhi huwa amrun qadimun hadatha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'dil munafiqin. Di mana orang yang tidak bisa membedakan mana antara syakal dan jauhar ini sebenarnya memang mulai terjadi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang munafik itu, orang-orang munafik yang memulai. Nanti dilanjutkan pada masa sesudah Nabi, yakni oleh orang Khawarij, oleh orang nanti saya lanjutin cerita Khawarij minggu depan. Iya, supaya lengkap cerita tentang apa namanya Khawarij. Yang penting kita supaya tahu sejarah, supaya tahu sejarah ini orang Khawarij. Kita lanjutin nanti. Fa inna asbab ibtiad, dari itu lagi diulangi. Gak usah banyak-banyak ngaji, yang penting wawasannya yang banyak, betul-betul. Sampai sini dulu. Diulangi, fa inna asbab ibtiad. Masya Allah. Nih. Khawarij. Bahasa apa? Khawarij. Ingetin saya, Khawarij gitu. Minggu depan bahas Khawarij. Kaum Khawarij. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.